Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad habibu Rabbil Alamin wa qaidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tuhassinu biha al-akhlaq wa tuyassiru biha al-arzaq wa tadfa'u biha al-mashaq wa tamla'u minha al-afaq wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan salatan wa salaman daimain min yawmina hadha ila yawmit talaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi, mereka para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan keberadaan mereka di tengah-tengah kita merupakan suatu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mengkehendaki ada keamanan di tengah-tengah kita, ada ketentraman di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Khusus Sayyidi Al-Munsif, beliau yang mulia Al-Habib Abdullah Ibn Al-Am Al-Habib Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad wa ikhwanuh Habib Muhammad Al-Habib Anis, matta'ana Allah bituli hayatihim, wa kadhalik duyufna al-kiram min Hadramut. Alhamdulillah ala salamah. Tamu-tamu kita yang datang dari negeri Hadramut, negeri Tarim yang penuh kehormatan, mudah-mudahan kita kecipratan dengan keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak habaib yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami pada mereka. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat afiat, digampangkan urusan beliau, selalu ditetapkan pada jalan datuk-datuknya. Amin ya rabbal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu kenikmatan bagi kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul di tempat yang kita yakini insyaallah penuh keberkahan. Suatu tempat yang insyaallah merupakan sarana bagi kita untuk menjadi makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bersabda sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, ketika beliau mentafsirkan ayat ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya kekasih Allah, para wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan merasakan yang namanya ketakutan ataupun kesedihan. Lalu beliau menyebutkan siapa yang disebut dengan kekasih Allah. Kapan seseorang titelnya bisa menjadi kekasih Allah atau wali Allah. Jadi jangan diasumsikan selalu wali itu yang memiliki karamah. Wali itu yang bisa terbang di atas udara atau jalan di atas air. Belum tentu. Bukan itu kriteria daripada para wali. Itu bonus dari Allah. Lalu kapan seseorang dikatakan wali Allah? Sebagian ulama mengatakan kriterianya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman tersebut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan selalu meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mengerjakan apapun yang diperintah dan menghindari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ciri-ciri orang yang akan diangkat menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah. Kemudian beliau juga menyebutkan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini yang kita harapkan mudah-mudahan ada pada kita. Apa itu pendapat yang kedua? Dikatakan waliullah itu adalah al-mutahabbuna fillah. Mereka orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka orang yang kumpul di suatu tempat
tidaklah mengumpulkan mereka kecuali hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan kriteria daripada wali Allah. Lalu kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada limakana bihim wa qurbihim bi rabbihim yaumal qiyamah." Allah memiliki beberapa orang hamba, mereka bukan para nabi atau para rasul. Mereka juga bukan golongan daripada orang yang mati di jalan Allah, mati syahid. Ini golongan yang luar biasa. Golongan kedua ini golongan yang luar biasa. Golongan yang akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Para nabi, para rasul, orang yang mati syahid luar biasa. Ternyata masih ada golongan lain. Bukan termasuk golongan mereka, akan tetapi yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Membuat iri para nabi, membuat iri para rasul, membuat iri para syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah. Mereka semua iri sama golongan tersebut. Kenapa? Karena di hari kiamat mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya amat dekat dengan Tuhannya. Lalu kemudian Nabi berhenti. Di situ kemudian kata sahabat yang lain, ini sahabat yang besar-besar berhenti karena mereka takjub. Mereka nggak berani berkata sekalimat apapun di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti mereka nggak ingin tahu, mereka pengen tahu. Tapi adab itu yang mencegah mereka untuk bertanya. Tapi untung di situ ada Arabi, ada orang dusun. Ini orang Arabi, ini orang bahasa kita lah, deso gitu. Anggap deso ini biasanya memang agak polos. Tahu-tahu kemudian jafa ala rukbatayhi wa rama biyadayhi amama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rabb akhbirna man hum. Ini orang Arabi datang kepada Nabi merangkak. Setelah di hadapan Nabi, orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kasih tahu dong, golongan itu siapa?" Maka Nabi tersenyum. Kata sahabat, "Fara'aina al-bishra fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini pertanda bahwa Nabi itu paling senang umatnya, paling senang kalau umat Islam itu ingin tahu tentang ilmu. Jadi kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, yang aktif, jangan pasif. Berusaha untuk mengetahui, semangat. Kalau di majelis taklim tanya apa yang dia nggak ketahui, Nabi tersenyum, senang dengan apa yang ditanyakan oleh Arabi tersebut. Maka Nabi kemudian mengatakan, "Ibadun min ibadillah, ya'tuna min amakin syatta." Ada beberapa hamba Allah yang datang dari beberapa tempat yang berbeda-beda. Ini alhamdulillah sekarang. Ada yang dari Bangil. Ya, angkat tangan yang dari Bangil. Satu kok. Alhamdulillah, hal yang penting ada ya. Ada yang dari Tarim, kalau usah angkat tangan. Beliau tamu-tamu kita yang kuliah dari Tarim. Ada lagi yang dari Tegawangi. Ada yang dari luar biasa. Dari berbagai tempat berkumpul. Coba lihat bagaimana mereka berkumpul. La liwahimin yatawassaluna biha. Bukan karena mau silaturahmi karena ada kaitan nasab. Jadi yang mengumpulkan kita di sini bukan karena kita sepupu, misanan atau apa mindoan, bukan. Wala lidunya yatabadaluna biha. Juga bukan karena urusan dunia. Ada yang datang ke sini bawa dagangan, atau mungkin mau nagih utang, atau enggak ada. Akan tetapi mereka kita semua berkumpul untuk apa? Yatahabbuna bi rawahillah. Semata-mata saling cinta yang mengumpulkan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ulaika yaj'alullahu wujuhahum nuran yaumal qiyamah." Kelak di hari kiamat mereka-mereka itu orang yang sifatnya seperti itu, mudah-mudahan kita seperti itu ya. Amin. Insyaallah. Wajahnya akan menampakkan cahaya yang luar biasa hari kiamat. Wa yunsabu lahum manabir min nur qaddamar rahman. Mereka akan diberikan singgasana kursi kerajaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakhafun nas wa la yakhafun, wa yafza'un nas wa la yafza'un. Di saat semua orang ketakutan, mencari syafaat, mencari pertolongan, golongan-golongan tersebut tidak akan takut sama sekali. Di saat semuanya kesedihan, golongan tersebut tidak akan bersedih. Karena ketika dikatakan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun,
maka ternyata sifat itu ada pada mereka. Maka alhamdulillah, kalau hanya satu saja yang kita dapatkan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, insya Allah sudah cukup. Tapi alhamdulillah lebih dari itu. Kita berkumpul di sini tadi membaca surat apa? Baca surat Yasin. Tahu faedahnya baca surat Yasin? Kalau tahu faedahnya baca surat Yasin luar biasa. Nanti insya Allah diterangkan sama penceramah-penceramah berikutnya ya, biar nggak terlalu panjang. Belum lagi nanti masalah tahlil, masalah yang berkaitan dengan doa yang kita utarakan, yang kita sampaikan untuk mayyit. Bagaimana hebatnya, bagaimana fadilah yang kita dapatkan. Belum lagi pembacaan maulid, belum lagi. Maka alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, insya Allah Allah menambahkan nikmat ini. Insya Allah kita senantiasa akan semangat dalam menghadiri majelis yang seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di tengah-tengah kita, keluarga kita, orang yang kita kenal, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan keluarga Haib Abdullah wa Aswan Haib Muhammad Haib Anis, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan untuk memimpin acara ini, dan mudah-mudahan insya Allah mereka dapat membahagiakan datuk-datuknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.